Halo bro, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pengen membahas laptop yang udah menggunakan GPU RTX 30 series lagi nih. Dan yang kedatangan di gue kali ini dari MSI Gaming, yaitu MSI GS66 Stealth. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Kalau kita ngomongin desain, seperti namanya yaitu stealth, pada seri GS di sini stealthnya emang beneran stealth. Hampir keseluruhan laptop ini terlihat hitam pekat. Bahkan untuk logo MSI-nya aja itu cuma kelihatan samar-samar. Dan jika kalian ngelihat video ini, gua rasa kalian juga nggak bisa ngelihat logo MSI Gaming di bagian covernya. Jadi seakan-akan kayak ngelihat laptop yang bener-bener hitam begitu aja polos. Stealth ini nampaknya emang seperti akan jadi tren baru. Meski RGB-RGB-an tetap ada di laptop ini. Bahannya di sini coatingnya hampir seluruhnya full metal. Seri GS emang sepertinya ditempatkan untuk market yang jauh lebih premium ya. Karena seri ini nggak cuma mengincar market gamer, tapi juga para kreator. Terlihat dari kerampingan laptop ini, meski memiliki spesifikasi yang bisa disebut high-end, laptop ini tetap ramping dan tipis untuk skala spesifikasinya. Dimensinya ada di angka 35,8 x 24,8 x 1,98 cm dengan berat 2,1 kg. Lalu selanjutnya adalah di bagian keyboardnya. Untuk keyboardnya ini yang kita dapatkan itu layoutnya nggak full size ya. Ukuran keycapsnya seukuran dengan desktop, yang mengecil cuma area F1, F2 dan seterusnya aja. Keyboardnya ini juga licensed by SteelSeries juga. Lalu untuk RGB-nya ini dia udah per key ya. Jadi luas lah buat customize RGB-RGB-nya bagi yang senang sama per RGB-an. Touchpadnya dikasih lebar banget ini. Di sini menunjukkan juga bahwa seri GS emang nggak cuma buat gamer, tapi kreator juga. Touchpad yang lebar begini tentu akan lebih nyaman, tapi buat gua tetap lebih nyaman ditambahin mouse lagi. Lalu untuk I/O, bagusnya laptop ini tuh udah diberikan port Thunderbolt. Akan tetapi untuk Thunderboltnya ini masih Gen 3. Karena CPU yang digunakan adalah Intel Core generasi ke-10. Masih ada USB Type-C 3.2 Gen 2, USB Type-A banyak, dan minus di card reader aja sih, yang sebetulnya dibutuhkan sama kreator. Selanjutnya adalah layar. Nah, ukuran laptop ini ada di angka 15,6 inch dan untuk panelnya itu dia menggunakan panel IPS level Full HD dengan refresh rate 300 Hz. Refresh rate-nya di sini emang kepalang tinggi. Nampaknya MSI masih mengejar layar e-sport di sini ketimbang layar untuk game AAA yang menggunakan resolusi Quad HD. Tapi ada versi 4K juga untuk SKU yang menggunakan Core i9. Kalau yang versi i7 itu semuanya Full HD 300 Hz. Kerampingan dimensi laptop ini juga tentunya hadir berkat bezelnya yang tipis ya, meski refresh rate laptop ini terbilang sangat tinggi. Lalu selanjutnya yang mau gue bahas ini adalah soal spesifikasinya nih untuk MSI GS66 Stealth yang gue bahas di video kali ini. Untuk CPU-nya itu menggunakan Intel Core i7-10870H. Iya, ini masih termasuk ke dalam keluarga Intel Core generasi ke-10. Akan tetapi, untuk Core i7-10870H itu udah menggunakan 8 core 16 thread. Ya bisa dibilang ini seperti Core i9 yang di tone down lah sama Intel. Karena base clocknya kecil di 2,2 GHz tapi tetap diberikan turbo boost up to 4,8 GHz untuk single threaded performance-nya. Di sini MSI juga udah menggunakan chipset HM470 yang dimana chipset ini dia udah mendukung yang namanya resizable bar. Resizable bar sendiri berfungsi agar CPU bisa mengakses full transfer rate dari VRAM GPU. Sebelumnya akses VRAM ini terlimit pada 256 MB. Jadi dia antri gitu. Dengan adanya resizable bar ini dia akan berjalan full akses, alias jalur transfernya bisa lebih lebar. Dan ini akan memberikan benefit kepada FPS di game kalian itu sekitar 5% sampai dengan 10% tergantung dari skenario gamingnya seperti apa. Nah kebetulan untuk RTX 30 series laptop itu memang udah mendukung untuk resizable bar. Jadi fitur dari resizable-nya ini memang terpakai. Lalu untuk GPU di sini menggunakan RTX 3080 laptop. Ini juga jauh berbeda dengan RTX 3080 desktop ya. Dari VRAM-nya aja, RTX 3080 laptop dibekali dengan 16GB GDDR6, sementara 3080 desktop itu menggunakan 10GB GDDR6X. Lalu untuk versi laptop, power limitnya nggak dibuat besar. Power limit di laptop ini, MSI config di angka 95 Watt untuk power limit GPU-nya. NVMe SSD 2TB, ini poin menarik juga. Terus udah menggunakan Wi-Fi 6E. MSI mengklaim ini pertama di dunia yang menggunakan versi E untuk Wi-Fi 6-nya.
Bluetooth-nya versi 5,2, HD webcam dengan IR sensor, habis itu udah include dengan Windows 10. Opsi upgrade-nya sendiri untuk MSI GS66 Stealth ini dia dibekali dengan 2 slot M.2 NVMe. Jadi kalau kalian mau upgrade lagi 2 TB lagi ditambahin, itu masih sangat memungkinkan. Sistem pendingin. Nah, MSI menyebut sistem pendinginnya ini Cooler Boost Trinity Plus. Cooling ini menggunakan blower fan dengan sirip yang sangat tipis, sehingga sirip-sirip ini bisa ada banyak. Dan secara teori akan lebih cepat ngebuang udara panas. MSI juga mengklaim kalau ini adalah sirip atau fan blade tertipis di dunia karena ketebalannya hanya 0,1 mili aja. Dan masih eksklusif hanya ada di MSI. Untuk heatpipe GS66 di sini pakai heatpipe kecil tapi banyak. Ini kayaknya faktor laptopnya yang tipis jadi nggak bisa pakai heatpipe yang gede-gede. Dan laptop seperti ini biasanya akan diturunkan power limit CPU-nya agar suhunya juga tetap terjaga. Salut juga sih untuk MSI karena bisa ngasih baterai 99,9 Wh di dalam laptop yang masih termasuk tipis untuk kelas spesifikasinya. Untuk daya tahan baterainya sendiri dengan mode silent itu setelah gua tes bisa bertahan hingga 8 sampai dengan 9 jam lah untuk laptop ini jika kalian gunainnya buat nonton, browsing-browsing dengan wifi aktif. Itu wajar ya karena laptop ini memiliki spesifikasi yang bisa dibilang masuk kelasnya high-end. Untuk fitur MSI GS66 Stealth kali ini udah diberikan fitur MSI Noise Cancellation pada software Dragon Center. Noise cancellation di sini dijalankan dengan AI, bukan dengan software yang maksa suara jadi nggak noise-nya. Jadi suaranya nggak berasa kayak humming apabila terlalu bising. Uniknya, fitur noise cancellation di sini nggak cuma untuk mic, tapi juga untuk speaker. Dan ini berlaku untuk semua mikrofon, speaker, atau headset apapun yang kalian gunakan. Ini dedicated ya, bukan diambil dari Tensor Core GPU, jadi nggak mengganggu load GPU juga. Sisanya pada Dragon Center seperti biasa terdapat pengaturan profile power mulai dari silent hingga extreme performance. Oke, ngomong-ngomong soal performance, maka dari itu sekarang kita masuk ke bagian benchmarknya nih. Untuk membahas performance dari GS66 Stealth seperti apa? Kita akan mulai dari performance CPU-nya dulu, yaitu adalah Cinebench R15. Untuk single core R15 ini dapat di angka 180-an. Ini emang umum didapatkan pada CPU Intel Core generasi ke-10 ya. Meski kemampuan single threadednya segini, seenggaknya jumlah core dan thread pada CPU-nya akan membantu nanti untuk para kreator yang memang membutuhkan jumlah core dan thread yang banyak. Untuk multicore-nya di sini MSI memberikan power limit pada angka 65 watt untuk CPU-nya pada profile ekstrim, sehingga skor ada di angka 1300-an. Sepertinya MSI membuat konfigurasi seperti ini karena form factor-nya yang tergolong ramping untuk kelas CPU seperti 10870H. Dengan mengkombinasikan CPU ini dengan CUDA milik RTX 3080-nya, kecepatan render untuk preset YouTube 4K termasuk ngebut banget untuk project test yang gua jalankan. Project berdurasi 2 menit 29 detik ini mampu dirender dengan waktu 1 menit 12 detik. Untuk pengguna Blender, apabila project yang kalian jalankan bisa memanfaatkan CUDA atau Optics, satu frame untuk scene classroom bisa selesai dengan cepat. Perbedaannya sangat signifikan ya daripada hanya memanfaatkan CPU aja. Oke, lalu untuk performance GPU-nya seperti apa untuk RTX 3080 laptop yang ada di laptop ini? Kita akan cek dulu lewat 3D Mark Firestrike. Saat menjalankan benchmark, graphics score yang didapatkan di sini adalah sekitar 25 ribuan. Harusnya RTX 3080 laptop bisa aja lebih kencang dari ini apabila menggunakan PCIe Gen 4. Lalu untuk 3D Mark TimeSpy, pada 3D Mark TimeSpy juga kurang lebih seperti itu. Tapi tetap ya, jauh lebih kencang daripada GPU flagship laptop pada generasi sebelumnya. Untuk suhu CPU dan GPU, nah kalian juga bisa lihat ya di sini data lognya saat gue menjalankan game Horizon Zero Dawn. Ketika CPU dan GPU load bersamaan, di sini nampak terlihat bahwa cooling dari MSI GS66 Stealth lebih efektif ke GPU-nya. Sementara untuk CPU-nya cenderung mepet. Benchmark selanjutnya adalah kecepatan SSD. Nah, di sini gue bisa bilang ini termasuk sangat baik juga ya untuk NVMe Gen 3. Dan di sini SSD yang didapatkan adalah dari WD dengan seri SN720. Lalu bagaimana jika laptop ini digunakan untuk gaming? Bagaimana performance-nya? Sekencang apa? Kalian nanti bisa simak sendiri dan kalian bisa simpulkan sendiri. Berikut adalah hasil benchmark untuk performance game dari GS66 Stealth.
Oke, kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk MSI GS66 Stealth. Untuk harganya sendiri, laptop ini dijual dengan harga Rp58.999.000 saat gua membuat video ini. Dan itu udah termasuk garansi 2 tahun plus juga kalian akan mendapatkan bag gratis. Dan sepertinya bagnya ini bukan bag laptop yang biasa-biasa aja ya, tapi bag yang memang lebih eksklusif lah. Makanya disebutkan juga sama MSI bahwa ada free bagnya. Yang gue suka dari laptop ini pertama adalah soal desain ya, karena laptop ini yang emang stealth-nya itu totalitas lah bisa dibilang. Udah gitu ini masih ringkes banget untuk ukuran spesifikasi yang diberikan. Ini termasuk tinggi loh spesifikasinya. Lalu tentunya NVMe SSD 2TB, tentu ini juga gue sangat-sangat suka. Cooling MSI Cooler Boost Trinity Plus pada GS66 Stealth di sini cukup menjanjikan untuk ngademin GPU-nya dan perlu sedikit kompromi di area CPU. Jadi dengan pembahasan ini, kira-kira kalian bisa berkompromi nggak dengan apa yang ditawarkan dari MSI GS66 Stealth? Silahkan kalian komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau misalkan kalian ingin mensupport Gaptek.id dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.